Pertama tentu kami berharap dari keluarga optimis permohonan pra peradilan Peggy Setiawan ini dikabulkan sehingga penetapan tersangka itu dinyatakan tidak sah atau banyak bukti-bukti yang tidak sempat kami hadirkan di persidangan karena persidangan pemeriksaan pra peradilan itu persidangan yang cepat mengecek atau menilai kualitas alat bukti yang dimiliki penyidik. Ini kan tidak kemarin kan, hanya formal ada alat bukti dinyatakan udah ada buktinya, itu nanti hakim lah yang menilai. Dari pihak pemohon berarti optimis banget ya Pak ya? Sangat optimis. Dari pihak termohon pun sangat optimis katanya, bagaimana pendapatnya? Ya begini, saya buka sedikit. Penyidik dalam menetapkan tersangka Peggy Setiawan berdalih ya karena DPO atas dasar putusan pengadilan, sehingga menurut penyidik tidak perlu dilakukan penyelidikan, tidak perlu dilakukan penyidikan pemeriksaan Peggy Setiawan sebagai saksi. Padahal dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 dalam pertimbangannya halaman 98 dikatakan bahwa untuk dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka selain memiliki dua alat bukti disertai pemeriksaan calon tersangkanya dalam tahap penyidikan. Ini tidak dilakukan, langsung saja tersangka tanpa diperiksa sebagai saksi. Alasannya karena sudah DPO. Oke, kita bahas DPO-nya. Dalam jawaban penyidik, ya, di situ diuraikan bahwa menetapkan DPO Andi, Dani, dan Peggy alias Peron, yang belakangan Peggy alias Peron itu dituduh Peggy Setiawan, itu pada tanggal penetapan DPO-nya pada tanggal 15 September 2016. Jika penetapan DPO pada tanggal 15 September 2016, berarti saat itu masih berlaku Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Diatur dalam pasal 31. Berbunyi tersangka yang telah dipanggil guna pemeriksaan penyidikan perkara, ya, setelah 3 kali dipanggil tidak datang dan keberadaannya tidak diketahui, maka dimuat dalam daftar pencarian orang dan diterbitkan surat pencarian orang atau DPO. Nah, berarti untuk menetapkan DPO berdasarkan Perkapolri nomor 14 tahun 2012 pasal 31 harus satu tersangka, yang bersangkutan harus tersangka. Yang kedua harus dipanggil 3 kali berturut-turut dan keberadaannya tidak diketahui. Nah, dalam jawabannya penyidik tidak mampu membuktikan. Jadi dari 27 Agustus sampai 20 September 2015 sampai 15 September tidak mampu menunjukkan bahwa Peggy Setiawan sudah tersangka. Tidak mampu menunjukkan bahwa penyidik telah memanggil 3 kali, sehingga penetapan DPO tadi melanggar ketentuan pasal 31 Perkapolri nomor 14 tahun 2012. Berarti DPO-nya ini cacat hukum. Berarti kalau cacat hukum, Peggy Setiawan bukan DPO. Kalau bukan DPO berarti hanya orang yang dicurigai, harusnya dilakukan penyelidikan. Ini tidak, sehingga berdasarkan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi harus dilakukan penyidikan dulu, diperiksa sebagai saksi dulu di tingkat penyidikan. Ini tidak, maka penetapan tersangkanya pun ini batal demi hukum, cacat hukum. Itu yang membuat kami optimis. Logika ini, analisa hukumnya jelas, itu sesuai dengan jawaban penyidik tidak mampu ya menunjukkan ketetapan tersangka pada saat ditetapkan DPO 2015 dan tidak mampu menunjukkan surat panggilan 3 kali berturut-turut. Itu. Jadi selain salah orang, maka 2 hal ini juga yang menentukan menurut kami penetapan DPO dan penetapan tersangkanya ini tidak sah. Oke. Untuk ahli yang datang kemarin dari pihak termohon ini gimana Pak tanggapannya? Gitu. Ya justru ahli itu menguntungkan kami. Jadi ditanya oleh hakim tunggal saat itu kan menanyakan sama, yang ditanya itu 2 poin, 2 hal yang paling penting. 1, apa sih syarat penetapan DPO? Dijawab oleh Profesor Agus Surono yang dari Polda ya, bahwa jika tertangkap tangan ya tidak perlu ya dilakukan pemanggilan kan gitu. Nah, tetapi jika tidak tertangkap tangan berdasarkan laporan polisi kemudian dipanggil kan, tetapkan DPO kemudian. Jadi sama intinya, kalau ini tidak tertangkap tangan nih, kejadian 2016 ditangkap 2024 tidak tertangkap, harusnya kan dilakukan pemanggilan. Itu justru yang keluar dari mulut Pak Agus Surono pendapatnya. Sama, penetapan tersangka juga sama,
penetapan tersangka menurut Agus Surono memang katanya di dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi itu ada harus diperiksa dulu sebagai saksi. Namun kata Pak Agus Surono, penyidik tidak wajib. Meskipun dia mengatakan tidak wajib, tetapi dia singgung juga pertimbangan di halaman 98 putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya dia sebagai praktisi hukum, sebagai pakar hukum mengetahui bahwa sejatinya harus dilakukan pemeriksaan dulu sebagai saksi sebelum ditetapkan tersangka. Jadi menguntungkan kami itu. Hakim itu ketika nanya dua hal, penetapan DPO dan penetapan tersangka, hakim sebenarnya sudah tahu ilmunya, hanya saja ingin dengar pernyataan dari pendapat ahli. Seperti media harus ada narasumbernya. Itu. Berarti dari pihak kuasa hukum Yakin, siap, ya? yakin optimis. Oke, dari pihak keluarga Ibu, Assalamualaikum. Ini gimana Ibu? Kemarin sempat jenguk Peggy Setiawan ya Bu ya? Ini gimana kemarin? Ya, alhamdulillah keadaan Peggy sekarang lebih sehat dan membuat Peggy juga tetap bersemangat. Peggy juga bersemangat untuk Peggy bebas. Sudah agak senang belum Peggy Bu kemarin? Peggy senang. Oh, ada semangat Bu ya. Ada obrolan apa nih Bu sama Peggy kemarin? Ya biasa Peggy hanya minta doa sama ibunya, terus Peggy juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh PH-nya Peggy yang sudah membantu. Peggy juga minta doanya ke seluruh netizen Indonesia. Banyak terima kasih atas dukungannya. Peggy juga minta terus didoakan supaya Peggy cepat bebas. Semoga yang terbaik ya Bu ya untuk putusan sekarang ya. Baik.